Setelah melewati seleksi bibit, mereka yang terpilih diminta kaisar untuk memanfaatkan energi di kolam roh suci dengan maksimal, supaya energi di kolam roh suci dapat membantu para peserta mencoba menembus ranah nirvana. Akan tetapi, kaisar memperingatkan para peserta dilarang menyelam ke dasar kolam roh suci. Kemudian kaisar meminta para ketua klan agar menyalurkan kekuatannya supaya membuka portal menuju kolam roh suci. Setelah portal terbuka, para peserta segera masuki ke tempat tersebut. Sesampainya di kolam roh suci, Lindong merasakan energi yang sangat melimpah. Dengan begitu, mereka segera menyerap energi tersebut. Seketika Lindong merasakan bahwa kekuatan darah naga dan kera yang berada di dalam tubuhnya berasal dari energi di kolam roh suci. Xiao Diao merasakan di dasar kolam roh suci terdapat tulang binatang ilahi kuno yang kekuatannya melebihi tingkat nirvana. Ternyata energi yang berada di dalam kolam berasal dari kerangka kuno tersebut. Energinya bisa menambah kekuatan darah naga dan kera milik Lindong. Pantas saja kaisar melarang para peserta untuk tidak menyelam di dasar kolam roh suci. Xiao Diao memprediksi masih ada sisa esensi darah dari tulang binatang ilahi. Jika bisa mendapatkannya, berguna membantu pelatihan. Tanpa pikir panjang, Lindong segera menyelam ke dasar kolam. Bukan hanya Lindong yang merasakan, Lilang Tian juga merasakan energi di tubuhnya dan menyadari ada rahasia di dasar kolam roh suci. Menyadari hal itu, Lindong bergegas segera menuju ke dasar kolam. Di saat waktu yang sama, saat berada di dalam kolam, Lilang Tian melihat Lindong akan menuju ke dasar kolam. Lilang Tian berusaha menghalangi Lindong. Saat Lindong menahan serangan Lilang Tian, Lindong terpental menuju tempat kerangka binatang ilahi yang kebetulan ia cari. Xiao Diao merasakan masih ada sisa jiwa kerangka binatang ilahi di dalamnya. Itu sebabnya kerangka binatang disegel dengan formasi. Lilang Tian tidak menyangka Lindong yang cuma cabang keluarga bisa berani di tempat tersebut. Ia juga merendahkan Lindong dengan mengatakan bahwa Lindong hanya diberi juara kompetisi keluarga dari ketua klan. Mendengar hal itu, Lindong mengatakan jika tanpa bantuan roh yang ada di dalam tubuh Lilang Tian, ia sudah lama dapat mengalahkannya. Ternyata yang berada di dalam tubuh Lilang Tian ialah jiwa Master Mushi. Lindong mengetahui bahwa beberapa master bisa mengumpulkan jiwanya meskipun tubuhnya hancur. Jiwa seorang master bisa tetap hidup dan dapat kesempatan hidup kembali. Mushi mengetahui bahwa Lindong diberitahu orang di belakangnya. Orang yang dimaksud ialah roh binatang Xiao Diao. Setelah mengetahuinya, Mushi berniat menelan Xiao Diao. Ia juga berniat untuk menjadikan Xiao Diao bahan latihannya. Dan Mushi meminta Lilang Tian segera mengambil esensi dari binatang ilahi. Terjadilah pertarungan antara roh Xiao Diao dan roh Mushi. Masih di tempat yang sama, Lilang Tian punya kesempatan untuk menyingkirkan Lindong. Terjadilah pertarungan di antara mereka. Pertarungan mereka terasa sampai di luar kolam. Mushi tidak menyangka Xiao Diao punya kemampuan yang luar biasa. Mushi terkejut melihat Xiao Diao mengeluarkan kekuatan Musang Iblis Langit. Tak sampai di situ terjadi hal yang mengejutkan, bahwa serangan Xiao Diao bisa dihalau oleh Mushi. Ternyata pengaruh dari tempat tersebut yang penuh energi membuat Mushi menjadi lebih kuat. Xiao Diao tidak menyangka Mushi dapat mengendalikan energi di tempat tersebut. Saat itu juga Mushi mengeluarkan teknik pengumpulan energi yang membuat energi di tempat tersebut terserap, termasuk Xiao Diao. Lilang Tian memang berniat menyingkirkan Lindong. Ia mengeluarkan segel besar pionik langit. Lindong tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan segel pembelah laut besar. Pertarungan keduanya membuat ledakan yang sangat dahsyat. Efek pertarungan mereka membuat segel formasi muncul. Mushi mengira ia telah mengalahkan Xiao Diao. Namun hal tersebut tidak berarti apa-apa bagi Xiao Diao. Akibat kejadian tersebut, Xiao Diao minta Lindong untuk berhenti bertarung. Jika tetap diteruskan, segel formasi tidak bertahan lama. Seketika Lindong mengatakan kepada Lilang Tian bahwa efek pertarungan akan membuat kerangka ilahi lepas kendali dan terjadi hal yang tidak diinginkan. Namun Lilang Tian punya tujuan yang licik. Seketika Lilang Tian menghancurkan segel kerangka binatang ilahi.
Masalah besar pun terjadi. Segel formasi kerangka binatang runtuh membuat sisa-sisa jiwa roh yang berada di dalam kerangka mencoba melarikan diri. Musi memastikan bahwa Lindong tidak akan selamat. Musi meminta Lilangtian segera pergi dari tempat tersebut. Peserta yang berada di luar seketika terkejut melihat roh jiwa keluar dari dalam kolam. Peserta tak mampu menghadapi roh jiwa kolam suci. Melihat roh jiwa melarikan diri keluar dari kolam roh suci, Molin meminta Duyun dan Mansan jangan membiarkan roh suci keluar dari tempat tersebut. Lin Fan merasakan ada terjadi sesuatu. Kaisar khawatir takutnya segel yang berada di dasar kolam bermasalah. Seketika Lin Fan berniat segera menyelamatkan para peserta. Akan tetapi Kaisar minta agar tetap fokus terlebih dahulu. Melindungi penghalang setidaknya bisa menahan sisa-sisa jiwa binatang kuno di dalam dan minimalisir kerugian. Lin Fan khawatir terhadap para peserta jika terjadi sesuatu, akan tetapi menurut Kaisar hal ini merupakan bagian ujian yang harus dilewati bagi para peserta jika ingin menonjol dalam pertarungan 100 kerajaan. Melihat Lindong yang sedang pingsan, Xiao Dio segera membangunkannya. Saat terbangun, Lindong tidak menyangka terdapat lubang api bumi di dalam tempat tersebut. Seketika sisa jiwa kerangka telah sepenuhnya bangkit. Jiwa kerangka tak bisa dikendalikan. Walaupun Lindong mengeluarkan tombak naga langit, serangan Lindong tidak mempan terhadap jiwa kerangka. Segala upaya telah dilakukan Lindong, namun sia-sia. Serangan apapun tak mempan terhadap jiwa kerangka. Hanya ada satu cara agar bisa mengalahkannya, dengan cara menarik keluar sisa jiwanya, baru bisa dihancurkan. Lindong diminta untuk mengalihkan perhatian jiwa kerangka, dan Xiao Dio akan menarik sisa jiwanya. Saat Xiao Dio menarik sisa jiwa kerangka, namun jiwa roh yang berada dalam kerangka keluar menyerang Xiao Dio, membuat upaya menarik sisa jiwa gagal. Lindong mengeluarkan teknik bayangan untuk mengatasi jiwa roh yang keluar. Kemudian Lindong mengeluarkan kekuatan perlahap agar bisa menarik sisa jiwa kerangka. Akhirnya Lindong berhasil menarik keluar sisa jiwa kerangka. Seketika mereka yang berada di kolam roh suci terkejut setelah jiwa roh mendadak menghilang. Walaupun Lindong telah menguras banyak tenaga akibat menyerap jiwa roh binatang, usaha Lindong berhasil mendapatkan harta roh yang berada di kerangka ilahi. Harta roh tersebut berasal dari buaya langit kuno. Semasa hidupnya, buaya langit telah membuat harta tersebut. Harta roh tersebut bisa berguna bagi Lindong sebagai senjata andalan dalam pertarungan 100 kerajaan. Selain itu, kelak Lindong bisa memanggil roh binatang ilahi kuno untuk bertarung bersama, asalkan dengan esensi darah yang sangat kuat sebagai katalis. Kemudian Xiao Dio minta Lindong segera mengumpulkan esensi darah di kerangka ilahi. Setelah mendapatkan esensi darah, Lindong menyerap energi di tempat kerangka, yang mana di tempat tersebut energinya jauh lebih melimpah daripada di sekitar kolam. Singkat cerita, Molin bertanya kepada Lilangtian apa yang sebenarnya terjadi. Setelah keluar di kolam roh suci, Lilangtian memang sangat licik. Ia membalikan fakta yang sebenarnya terjadi. Ia mengatakan kejadian di dasar kolam roh suci ulah dari Lindong yang berniat untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, ketua klan marah besar. Ia tidak menyangka Lindong sangat anarkis atas ulahnya. Hampir saja ibu kota hancur. Lagi-lagi Sengkuni membuat situasi semakin panas dengan mengatakan kepada Lin Fan bahwa klan Lin tidak didisiplinkan dengan ketat. Jika ibu kota kerajaan dalam bahaya, klan Lin harus menanggung akibatnya. Seketika Lindong datang dan mendengar perkataan Lilangtian. Ia mengungkapkan fakta yang sebenarnya, namun Lilangtian tetap saja bersandiwara. Lindong mengatakan kepada Kaisar bahwa Lilangtian telah berbohong. Faktanya Lilangtian yang telah menghancurkan penghalang. Mendengar hal itu mereka kebingungan siapa yang telah membuat ulah tersebut. Setelahnya, Kaisar belum mengetahui siapa yang bersalah karena masing-masing pendapat mereka berdua saling bertolak belakang. Bagi Kaisar yang penting situasi di dasar kolam. Kemudian Lindong melaporkan bahwa sisa jiwa di tulang binatang ilahi kuno telah ia musnahkan dan tidak akan ada lagi ancaman bagi ibu kota kerajaan. Seketika membuat mereka terkejut, namun Sengkuni tidak percaya begitu saja. Ia meminta Lindong agar membuktikannya.
Lindong mengeluarkan harta roh bawaan dari binatang ilahi kuno. Melihat hal itu, peserta terkejut dan membuat Li Langtian sangat kesal setelah apa yang didapatkan Lindong. Kaisar sangat bangga ada generasi muda yang menjanjikan, bukan tanpa alasan bahwa sisa jiwa di tulang binatang ilahi kuno selalu menjadi ancaman besar selama ratusan tahun. Jadi ceritanya saat baru berdirinya dinasti Agung Yan, muncullah seekor buaya langit kuno, menyebabkan kehancuran di mana-mana. Untuk mengatasi masalah tersebut, dinasti Agung mengumpulkan banyak orang jenius, namun tetap tidak mampu mengalahkannya. Dinasti Agung telah mengorbankan segala cara, akhirnya meminta bantuan seorang master super, dan berhasil menaklukkannya. Meskipun tubuh binatang sudah mati, namun sisa jiwa tetap tidak dapat dimusnahkan. Itulah mengapa dibangun kolam roh suci di masa dinasti Agung Yan, bertujuan untuk menekan sisa-sisa kerangka binatang buas itu di dasar kolam, dan menyiapkan formasi untuk memurnikan sisa jiwanya. Tetapi tidak ada yang yakin bisa menghancurkan sisa jiwanya. Kerangka tersebut telah menjadi duri besar bagi dinasti Agung. Hanya saja keluarga kerajaan tidak punya solusi yang lebih baik dan tidak berani bertindak gegabah. Tidak disangka, masalah yang berada di ibu kota kerajaan telah dituntaskan oleh Lindong. Atas nama keluarga kerajaan, Kaisar berterima kasih terhadap Lindong. Tetapi Lindong menganggapnya hanya sebuah keberuntungan. Tombak tulang yang didapat atas hasil jeripayah Lindong, Kaisar menganggap senjata tersebut milik Lindong dan meminta agar menyimpannya. Meskipun terjadi insiden bencana besar, tapi mendapatkan hasil yang baik dan juga telah menyelesaikan masalah besar keluarga kerajaan. Hal itu termasuk berkah tersembunyi. Setelahnya, Kaisar tidak memperdebatkan siapa yang salah dan yang benar. Ia minta mereka untuk kembali beristirahat dan juga memberitahu bahwa 5 hari lagi peserta terpilih akan mewakili dinasti Agung Yan dalam pertarungan 100 kerajaan. Setelah pelatihan selesai, Molin mempertanyakan kepada Kaisar bagaimana cara Lindong dapat menundukkan tombak tulang seorang diri. Baginya tidak masuk akal. Menurut Kaisar, Lindong melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain, dan juga potensi Lindong tak terbatas di masa depan. Maka dari itu Kaisar meminta Molin untuk menjalin hubungan dengan baik terhadap Lindong ketika berada di medan perang kuno. Esensi darah buaya yang telah didapat diberikan kepada Xiaoyan. Meskipun esensi darah buaya sangat ganas, asal berada dalam tubuh yang kuat mampu menyerapnya dengan aman. Keadaan Xiaoyan sedang mengintrigasi esensi darahnya. Setelah berhasil, Xiaoyan akan menjadi lebih kuat. Kerja keras di dasar kolam tidak sia-sia. Xiao Dio minta Lindong ketika memasuki medan perang kuno, Lindong diminta mencari garis binatang buas kuat untuk Xiaoyan supaya potensinya akan tak terbatas. Setelah Xiaoyan berhasil melewati petaka nirvana, Xiaoyan bisa berubah menjadi manusia. Peserta yang mengikuti pertarungan 100 kerajaan adalah orang yang jenius yang berasal dari ratusan kerajaan dari benua Dongsuan. Maka dari itu Lindong harus siap menghadapi musuh yang tangguh. Tak lupa Li Langtian yang perlu diwaspadai. Ia pasti mencari kesempatan untuk balas dendam atas kekalahannya. Berada di kuil, seorang guru memanggil muridnya yang bernama Lin Qingxu. Lin Qingxu yang telah menghadap sang guru, ia sudah siap diberi perintah darinya. Sang guru sudah mengetahui pertarungan 100 kerajaan akan segera dimulai. Ia juga merasakan sepertinya ada pergerakan yang tidak biasa. Ia memberikan perintah kepada muridnya pergi di medan perang kuno untuk memeriksanya. Kemudian Li Qingxu menjalankan perintah dari sang guru.